뭐야? 이 잘생긴 또라이는. 뭐야? 이 철벽 또라이는. Cerita berawal pada 200 tahun yang lalu, di mana terlihat orang-orang sedang berdoa kepada Tuhan. Datanglah seorang iblis yang mengacau tempat ibadah mereka. Orang-orang di sana tahu jika pria itu adalah seorang iblis karena sebuah tato atau tanda di pergelangan tangannya. Orang-orang itu kemudian kabur dari sana. Namun, seorang anak perempuan pemberani melempar sesuatu ke arah wajah iblis tampan itu. Tapi, iblis itu tidak marah karena sebenarnya dia adalah iblis yang baik hati. Iblis tampan itu pergi mencari orang-orang yang memerlukannya. Tidak segan, ia akan membantu orang-orang yang membutuhkan dirinya. Namun bantuannya tentu saja tidak gratis. Setelah membuat perjanjian kontrak 10 tahun bersama manusia yang membutuhkannya, manusia itu akan mati dan rohnya akan pergi ke neraka bersamanya. Sebenarnya, iblis mengelabui dan membingungkan manusia dengan cara yang sangat memikat. Karena kebanyakan manusia hanya mementingkan duniawi saja. 매혹적인 수단으로 나를 속이고. Lalu pada masa sekarang, seorang putri kecil pemilik perusahaan Mirai F&B bernama Do Do-hee lagi-lagi memenangkan penghargaan sebagai direktur utama terbaik 2 tahun berturut-turut. Dia dikenal sebagai iblis yang mengenakan Hermes. Do-hee sangat gila kerja dan tidak suka dengan perjodohan yang direncanakan oleh Nyonya Ju. Tapi karena Nyonya Ju selalu mengancamnya tidak akan ikut tes kesehatan, dengan terpaksa Do-hee menyetujui ikut kencan buta yang sudah disiapkan. 30분만 인형처럼 앉아있죠 뭐. Sementara itu, di lain tempat, iblis tampan itu mendatangi seorang mafia jahat yang pernah membuat kontrak dengannya agar ia mendapatkan uang dan juga kekuasaan. Tidak terasa, 10 tahun telah berlalu dan saatnya iblis tampan itu mengambil nyawa laki-laki itu. Seperti yang sudah-sudah, semua orang yang meminta bantuannya selalu memohon agar diberikan kesempatan kedua dan tidak ingin pergi ke neraka. Tapi, perjanjian tetaplah perjanjian. Mereka yang sudah membuat kontrak dengannya harus ikut ke neraka. Singkat cerita, Do-hee akhirnya bertemu dengan rekan kencan butanya. Dan ternyata, Do-hee salah masuk restoran. Restoran yang Do-hee datangi adalah restoran yang secara khusus dipesan oleh iblis tampan untuk menikmati dunia manusianya sendiri. Awalnya, Do-hee langsung duduk di hadapan iblis tampan itu. Do-hee bilang dia hanya gila kerja dan tidak tertarik pada laki-laki. Tapi, melihat pria yang ada di hadapannya ini cukup tampan, Do-hee bertanya-tanya, siapa pria tampan ketus yang ada di hadapannya ini. Sementara iblis itu bingung, siapa wanita gila yang tiba-tiba duduk bersamanya. 뭐야? 이 잘생긴 또라이는. 뭐야? 이 철벽 또라이는. Mereka pun makan siang bersama. Sambil makan siang, Do-hee terus bicara tentang alasan mereka berdua harus menolak perjodohan ini. Iblis tampan yang rupanya bernama Jung Gwon, pemilik yayasan Sunwol, yayasan yang mensponsori budayawan tradisional, bingung apa maksud Do-hee. Mengapa ia ikut perjodohan seperti yang Do-hee ucapkan. Lalu, Do-hee berniat untuk pergi dari sana. Tapi, saat mau pergi, beberapa orang preman anak buah mafia yang baru saja tewas datang menemui Gwon karena sudah membuat bos mereka mati. Rupanya salah seorang anak buahnya melihat Gwon ada di sana. Saat itu, sebuah cake yang dibawa oleh pelayan restoran tiba-tiba saja terlempar dan hampir saja mengenai Do-hee. Untung saja dengan cepat, Gwon mengambil cake itu dan hal itu membuat Do-hee langsung jatuh cinta kepada Gwon karena ia pikir Gwon sedang mempersiapkan cake untuk hari ulang tahunnya. Sebenarnya, Gwon hanya ingin menyelamatkan cake yang sudah lama ingin ia makan itu. Namun saat mau makan, preman-preman itu malah mengganggunya. Dan karena ia iblis, Gwon dengan mudah membuat preman-preman itu pergi dari sana. Dan saat Do-hee kembali dari kamar kecil, ia pun langsung terkejut melihat cake-nya sudah hancur. Sementara Gwon juga kesal karena hari-hari yang sudah ia tunggu malah berantakan. Ia pun langsung mengusir Do-hee pergi dari hadapannya. 알았으면 가봐. 난 분리수거하느라. Satu lagi hari yang berantakan bagi Do-hee, ditambah dengan kabar jika ada orang dalam yang sedang mengacau dan berniat menjatuhkan perusahaan Mirai F&B yang ia bangun bersama Nyonya Ju. Nyonya Ju sendiri bernama Ju Chon-sol, adalah seorang janda kaya yang memiliki 2 anak yang tidak berguna. Anak pertamanya, Noh Suk-min, kecanduan alkohol, sementara istrinya Kim Se-ra kecanduan operasi plastik. Putra Noh Suk-min dan Kim Se-ra, Noh Do-kyung, hanya bisa diam melihat tingkah ibu dan juga ayahnya. Lalu
itu, anak kedua Nyonya Ju, Nosuan, yang tergila-gila dengan Prancis. Ia memiliki dua anak kembar yang nakal, Austin dan juga Justin. Suaminya jarang terlihat karena sibuk bekerja sebagai dosen di Amerika. Lalu ada keponakan Nyonya Ju, Ju Sok-hun. Meski sama-sama bermarga Ju, hubungan Sok-hun dan Nyonya Ju hanya sebatas bisnis saja. Dan kemudian Do-hee, anak angkat Nyonya Ju, orang yang tidak mempunyai hubungan darah dengan Nyonya Ju. Tapi tanpa Do-hee, Nyonya Ju tidak akan pernah mau tersenyum. Ia hanya menyayangi Do-hee seperti anaknya sendiri. Dari dulu, Do-hee selalu diperhatikan oleh Nyonya Ju. Nyonya Ju rela membawa limosin ke kampus Do-hee agar Do-hee tidak dikucilkan. Dan ia juga pernah memberikan uang kepada pacarnya Do-hee untuk meninggalkan Do-hee karena menurutnya pacarnya itu hanya mempermainkan Do-hee saja. 하라고 애들이 우습게 볼까봐 그랬지. 있잖아요. 나한테 주님은 우리 주 여사님. Saat Nyonya Ju bertanya bagaimana kencan buta yang Do-hee lakukan, Sekretaris Shin baru saja memberitahukan jika mereka salah memberikan nama restoran kepada Do-hee, sehingga Do-hee salah menemui orang. Sekretaris Shin lalu menghubungi Guwon untuk meminta maaf dan bersedia mengganti kerugian. Tapi Guwon lalu menolak meski sebenarnya ia teringat dengan cake-nya yang hancur. Di samping itu, karena kencan buta kali ini gagal, maka Nyonya Ju berniat untuk menjodohkan Do-hee lagi. Ia bahkan sudah menyiapkan cincin untuk Do-hee dan ingin Do-hee bisa cepat-cepat menikah sebelum ia mati. Sambil berbincang, Nyonya Jung juga merayakan ulang tahun Do-hee. Sementara itu, rupanya di Yayasan Sunwol, semua pekerja di dalamnya tahu siapa Guwon sebenarnya. Dia adalah Jin Gayong, manusia yang bekerja menjadi penari tradisional yang tidak rela ketika mendengar Guwon telah berkencan. Dan Park Bok-gyu, manusia yang selalu bereinkarnasi dan melayani Guwon. 다들 공연 준비나 해. Hari itu, Do-hee pergi ke pantai dan mengingat momen saat ia masih bersama orang tuanya, sekaligus merayakan ulang tahunnya sambil minum-minum sendirian. Tidak terasa, hari sudah larut malam dan ia sudah melewatkan hari ulang tahunnya. Ia pun pulang dan memanggil sopir pengganti. Sementara itu Guwon, seperti biasa, selalu mencari mangsa baru yang bersedia menandatangani kontrak bersamanya. Entah mengapa, menurutnya malam ini begitu tenang dan tidak seperti biasanya. Lalu, di perjalanan, Do-hee yang tertidur pun terbangun dan melihat ponselnya jika seharusnya ia sudah tiba di lokasi 17 menit yang lalu. Tapi mengapa sopir penggantinya malah terus jalan? Rupanya sopir itu berniat untuk membunuh Do-hee. Entah siapa yang menyuruhnya, tapi Do-hee berhasil melarikan diri dari dalam mobilnya. Dan di sana, akhirnya Guwon menemukan mangsanya. Ia mencari orang yang sangat putus asa di dalam hidupnya dan berusaha untuk mencari pertolongan. Saat berlari dan terus berlari, dari kejauhan Do-hee melihat Guwon menghampirinya. Ia bingung apakah Guwon adalah komplotan pembunuh itu atau ia datang untuk menolongnya. Tapi, apapun itu, Do-hee kemudian meminta bantuan kepada Guwon. Tapi Guwon malah bilang tidak ada yang gratis di dunia ini. Jika mau pertolongannya, maka mereka harus menandatangani kontrak. Do-hee bingung, tidak mungkin di situasi ini mereka duduk minum teh untuk membicarakan kontrak. Do-hee hanya memohon agar Guwon mau membantunya. Guwon lalu mengabulkan keinginan Do-hee, namun dengan syarat mereka akan membicarakan kontrak setelah Guwon berhasil mengurus pembunuh itu. Saat itu, Do-hee pun langsung kabur dari sana. Namun tiba-tiba sebuah tubuh jatuh di atas mobilnya yang tidak lain adalah pembunuh itu. Do-hee pun langsung bersembunyi di balik jembatan karena ia sangat ketakutan. Guwon langsung menghampiri Do-hee dan mengingatkan tentang kontrak mereka. Do-hee yang saat itu bingung harus bagaimana, lantas menerima uluran tangan dari Guwon dan kemudian sebuah tanda di pergelangan Guwon pun menyala. Lalu tiba-tiba pembunuh itu rupanya masih hidup dan ia berniat untuk menabrakkan mobilnya ke arah Do-hee dan juga Guwon. Guwon awalnya menjentikan jarinya untuk menghentikan pria itu, tapi ia bingung mengapa tidak berhasil dan akhirnya Do-hee dan juga Guwon pun terjatuh ke dalam laut. Do-hee awalnya berniat untuk meninggalkan Guwon yang pada saat itu tidak sadarkan diri, namun ia memutuskan untuk kembali dan kemudian mencoba membawa Guwon naik ke permukaan. Namun rupanya Do-hee tidak sanggup melakukannya hingga akhirnya ia juga pingsan. Do-hee terbangun di sebuah pantai. Ia bersyukur ia dan Guwon masih hidup. Sementara Guwon bingung bagaimana bisa tato miliknya tidak ada di pergelangan tangannya. Ia pun dikejutkan ketika ia melihat tangannya Do-hee. Tato itu sudah berpindah di pergelangan tangan Do-hee.